Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gilang Andika dari Teknik Komputer dan Informatika kelas C1A Politeknik Negeri Medan. Saya akan mempresentasikan hasil kerja saya atau hasil tugas saya yang dimana disuruh membuat sebuah codingan menggunakan yang bekerja untuk menginput data, menampilkan data, mencari data, dan keluar dari aplikasi. Nah, jadi yang pertama itu, tapi ini menggunakan sistem array. Nah, jadi yang pertama itu kita harus menggunakan void, tampilkan void, karena saya ingin membuat tampilan menu, karena kan ini pilihan, jadi harus membuat pilihannya. Jadi kita membuat menu di sini. Void, tampilkan menu. Di menu yang pertama itu input data buah, tampilkan data, pencarian data, dan keluar dari aplikasi. Nah, jadi saya menggunakan sebuah array yang tidak memiliki fungsi nilai kembalinya. Makanya saya menggunakan void. Setelah kita membuat menu, kita yang pertama itu disuruh menginput data buah. Nah, sebenarnya bukan buah, sebenarnya barang, tetapi saya membuatnya buah. Yang pertama itu kita harus membuat sebuah tipe data untuk mengisi jumlah datanya. Nah, jadi itu kita buat jumlah data itu sama dengan 0, integer jumlah data sama dengan 0, dan maksimal datanya itu 100. Jadi dia maksimal kapasitas menampung datanya itu 100. Nah, cout yang bakal keluar di aplikasi itu yaitu masukkan kode buah, masukkan nama buah, masukkan harga buah, masukkan jumlah stok buah. Nah, jadi yang bakal kita masukkan ke dalam aplikasi itu supaya aplikasi itu bekerja, itu data buah, kurung siku, jumlah data, titik kode. Nah, data buah, kurung siku ini untuk menampung data yang ada pada data buah, titik kode. Kenapa menggunakan titik? Karena sini terdapat dua tipe data, makanya menggunakan titik agar dapat diakses. Nah, jadi di sini kita membuat dengan sistem percabangan if. If jika jumlah data lebih kecil dari maksimal data sama dengan jumlah data plus. Cout pertama ini untuk membuat suatu pilihan. Setelah ini kita jalankan, apakah kita akan kembali ke menu utama atau kita akan keluar dari aplikasi. Nah, yang kedua itu kita disuruh menampilkan data. Nah, kita membuat void-nya lagi, lalu kita membuat sistem percabangan, yaitu menggunakan if. If jika jumlah data lebih kecil dari 0, nah, maka kita disuruh menginput untuk tampilan datanya. Jadi kita disuruh menginputnya terlebih dahulu agar data tersebut bisa ditampilkan ketika dicari. Nah, tetapi jika ini tidak diinput, maka dia akan masuk ke else, buah tidak terdata. Nah, ini sama seperti tadi, sebuah pilihan untuk kembali ke menu atau keluar. Yang ketiga itu kita disuruh mencari data. Nah, jadi dari data yang kita input itu kita disuruh mencari datanya melalui kode data ya. Kita disuruh mencari data melalui kode data. Nah, jadi kita menyiapkan sebuah tipe data yang baru, itu integer. Integer kode cari lah kita buat. Integer kode cari. Nah, lalu masukkan kode buahnya. Nah, ini nanti kita disuruh masukkan kode buahnya. Nah, ini kita membuat variabel yang baru ya, menggunakan boolean. Tipe data boolean. Nah, jadi boolean itu cuman memiliki dua nilai, yaitu true dan false. True dan false.
Nah, jadi jika dia belum ditemukan, jika dia belum ditemukan, itu bakal salah. Nah, dia tidak, dia di dalam sini akan terus mencari. Nah, kita harus menginput data buah tersebut agar hasilnya itu sama dengan true. Nah, jadi kalau dia hasilnya true, itu dia bakal berhenti. Nah, maka kita akan buat break itu untuk menghentikan sebuah data atau sebuah aplikasi sebuah data untuk yang berjalan. Nah, jika dia sudah ditemukan maka dia akan berhenti. Nah, ini sama seperti tadi sebuah pilihan. Pilihan pertama itu kembali ke menu utama, pilihan kedua itu keluar dari aplikasi. Nah, sini karena saya menggunakan tipe data yang tidak memiliki nilai kembali, maka kita harus memasukkan kembali tipe data yang tadi. Nah, jadi kita di sini menggunakan sistem percabangan, yaitu do dan while. Do dan while, maka kita disuruh menginput terlebih dahulu pilihan-pilihan yang tadi. Kita disuruh memanggilnya. Nah, jadi sini kita buat karena untuk pilihan, saya membuatnya pakai switch dan case di dalam suatu percabangan do dan while. Nah, itu pilihan pertama itu input data, pilihan kedua tampilkan data, pilihan ketiga cari data, dan pilihan keempat keluar dari aplikasi. Jika pilihan tidak tersedia, pilihannya karena hanya 1 sampai 4, maka jika dia tidak tersedia, dia akan masuk ke while. Tidak sama dengan 4. Dia lebih dari 4 dan si outnya dia akan pilihan tidak ditemukan, silakan cek ulang yang Anda masukkan. Nah, jadi mari kita tes kita jalankan sebuah aplikasi ini. Nah, ini ya. Nah, jadi yang pertama itu bentar ya. Oke. Nah, jadi yang pertama itu kita disuruh input datanya. Nah, ini karena kita udah buat menunya, inilah tampilan ini menu. Input data, tampilan data buah, pencarian data, dan keluar. Nah, kita langsung saja menginput datanya. Masukkan kode buah. Kita taruh asal aja. Nama buah, terserah kalian mau kalian buat apa. Harganya, jumlah stok buah. Jumlah stok terserah kalian lah pokoknya mau berapa. Nah, ini yang saya bilang tadi sebuah pilihan untuk kembali ke menu utama ataupun keluar. Nah, kita bakal kembali ke menu utama. Kita satu. Nah, kita menampilkan data buah. Nah, karena tadi sudah kita input, maka dia akan keluar dengan sendirinya datanya. Nih, kode 123, nama PIR harga 20.000, stoknya ada 5. Nah, karena kita input tadi. Maka kita kembali ke menu lagi. Kita tes yang ketiga, pencarian data buah. Kita ketik nomor 3. Masukkan kode buah. Nah, ini jika kita masukkan, maka dia otomatis akan keluar. Karena tadi kita disuruh untuk menginput. Nah, tetapi jika tidak diinput, dia akan beda lagi hasil outputnya. Nanti di next kita bakal kasih tahu juga. Kita kembali ke 1. Nah, yang keempat itu keluar dari aplikasi. Nih, 4. Nah, keluar dari aplikasi. Nah, jadi sebuah tampilan di aplikasi itu tidak hanya keluar begitu saja, namun inilah yang bekerja di baliknya. Mari kita coba yang output tanpa di-input. Nah, ini kita lewat yang nomor satunya aja, karena kalau misalnya kita buat yang nomor satunya itu hasilnya sama aja. Jadi kita langsung ke nomor 2-nya tanpa menginput. Nah, di sini buah tidak terdata.
buah tidak terdata. Kenapa? Karena kita tidak menginput data yang ada di nomor 1, maka dia hasilnya buah tidak terdata. Nah, kita kembali lagi ke menu. Kita tes yang nomor 3. Kan terserah kalian mau masukkan apa, kita pun tidak menginputnya. Nah, data buah tidak ditemukan juga karena ini tidak kita input. Nah, jika ingin muncul datanya, maka kita harus menginputnya terlebih dahulu. Jika tidak, beginilah hasilnya. Oke. Nah, saya juga menggunakan sistem CLS. Nah, sistem CLS itu untuk apa? Untuk membersihkan layar yang tadi. Membersihkan layar yang tadi seperti ini. Seperti ini contohnya. Saya lupa menjelaskannya seperti ini. Ini kan menu utama. Nah, kita klik dulu aja. Kita fix itu. Nah, gini. Menu utama tadi otomatis terhapus, maka dia akan keluar menu baru. Maka dia akan keluar menu baru. Maaf, saya ulangi, maka dia akan keluar slide baru. Nah, jadi sini saya menggunakan sistem CLS di mana harus menggunakan include CSTD ini. Nah, jadi ini berfungsi untuk memanggil sistem CLS. Dia berfungsi untuk memanggil sistem CLS. Kemudian kita menggunakan void-nya. Kita masukkan void-nya clear screen untuk membersihkan. Jadi clear screen, membersihkan layar. Nah, kemudian kita buat if def win 32. Nah, itu fungsinya apa? Itu fungsinya untuk menjalankan sistem CLS. Untuk menjalankan sistem CLS dan else-nya itu clear. Untuk menghapus dan memberhentikan sistem CLS. Dan NIF itu untuk mengakhiri sistem CLS. Nah, saya rasa cukup sekian saja. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.